tidak pernah tinggalkan, Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Bersyukur sampai hari ini Tuhan masih memberi kesempatan dan memberi waktu bagi kami. Tuhan memberi kesehatan, kekuatan yang baru dalam kehidupan kami. Itu semua berkat anugerah, pertolongan, penyertaan, pembelaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami akan mendengar firman Tuhan kembali. Biarlah Engkau menyirami tanah hati kami dengan air yang menyegarkan kehidupan kami. Sehingga setiap yang datang dengan membawa beban berat, pulang membawa kelegaan. Setiap yang datang dengan berbagai persoalan hidup, pulang membawa damai sejahtera daripada Tuhan. Oleh sebab itu bicaralah melalui hamba-Mu. Hamba-Mu hanya manusia biasa, banyak keterbatasan. Tapi kami percaya Roh Kudus melengkapi kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Salam. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, haleluya, haleluya. Baik, kita akan dengar firman Tuhan. Nah saudara, hari ini kita akan coba lihat firman Tuhan dalam Mazmur 112, satu perikop, satu pasal ini kita baca. Dalam Mazmur 112 kita akan baca 1, 2, 3. Ya, haleluya. Berbahagialah orang yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Tidak takut kepada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Hatinya teguh, ia tidak takut. Sehingga ia memandang rendah para lawannya. Ia membagi-bagikan kebajikannya tetap untuk selama-lamanya. Tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Orang fasik melihatnya lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya lalu hancur. Orang fasik akan menuju kebinasaan. Puji Tuhan, haleluya. Diberkati mereka yang membaca, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan mereka setiap hari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya memberi judul firman Tuhan melalui pembacaan ini, takut akan Tuhan. Mungkin saudara berkata ini lagu lama. Kalau sering kita berdoa, takut akan Tuhan, jadilah anak yang takut akan Tuhan. Bahkan dalam kitab Mazmur, Amsal, sering nanti kalau saudara baca, di situ dikatakan orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Sering kita ucapkan takut akan Tuhan, tetapi kita tidak takut akan Tuhan. Ini masalahnya. Kenapa banyak orang tidak takut akan Tuhan? Karena dia gak ngerti, dia cuma ngomong aja. Takut akan Tuhan. Permulaan pengetahuan adalah takut akan Tuhan. Diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Anak cucunya dan seterusnya. Banyak kata-kata berkat kalau dikatakan takut akan Tuhan. Itu sebabnya saya diingatkan pada hari ini saudara untuk menyampaikan pesan penting ini. Ini penting sekali dalam kehidupan pengiringan kita kepada Tuhan. Takut akan Tuhan itu sangat penting. Sebab banyak sekali saudaraku orang jadi Kristen tapi tidak takut akan Tuhan. Kenapa ada orang Kristen, bahkan ada yang namanya hamba Tuhan, pelayan-pelayan yang jatuh bangun dalam dosa karena tidak takut akan Tuhan.
Bahkan kalau saya bilang, tolong hari Minggu kalau dengar firman Tuhan, lagi dengar firman ini, semua HP dinonaktifkan dulu. Kalau boleh baca Alkitab, pegang Alkitab saudara. Artinya apa saudaraku? Karena itu akan mengganggu. Orang yang takut akan Tuhan saudaraku, dia pasti taat. Karena dia fokus dengar firman. Saya rindu saudaraku, setiap jemaat Tuhan di tempat ini yang Tuhan titip, saya rindu itu saudara nanti ketika saudara kembali ke rumah Bapa, saudara akan masuk surga, saudara diberkati selama di dunia, dan saudara juga akan hidup kekal di kehidupan yang baru. Kenapa? Itu sebabnya saudaraku miliki takut akan Tuhan. Nah, banyak orang tidak takut akan Tuhan. Kenapa? Karena mereka nggak ngerti. Mereka pikir, takut akan Tuhan, ya gimana gitu loh. Ya, nah hari ini saudara saya coba menjelaskan beberapa poin. Saya bagi dua bagian besar saja, yaitu definisinya, dan nanti bagian yang kedua saya akan jelaskan apa berkat-berkatnya. Nah, yang pertama next, saya akan coba jelaskan dulu apa definisi takut akan Tuhan. Yang pertama saudaraku, takut akan Tuhan itu adalah memiliki kesadaran akan Tuhan. Kesadaran ini berasal dari kata sadar. Nah, sadar. Banyak orang gak sadar saudaraku bahwa ada Tuhan. Makanya dia gak takut akan Tuhan. Makanya di gereja pun gak takut akan Tuhan dia. Kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa Tuhan ada. Jadi yang pertama, takut akan Tuhan itu adalah sadar atau memiliki kesadaran akan Tuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, dikatakan sadar ini artinya insaf. Sadar artinya merasa. Sadar artinya tahu dan mengerti. Itu menurut KBBI. Jadi satu situasi kita menyadari, kita ngerti bahwa Tuhan ada. Kita menyadari, kita tahu bahwa Tuhan ada. Itulah namanya takut akan Tuhan. Kalau ada orang yang benar-benar takut akan Tuhan, dia pasti menghormati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dalam ibadah pun dia gak main-main, dia sungguh-sungguh. Dengar firman Tuhan pun dicatat baik-baik, didengar baik-baik. Kenapa penting dicatat sebenarnya? Saya berharap jemaat bisa mencatat setiap khotbah yang disampaikan. Kenapa penting sekali saudaraku? Karena daya tangkap kita ini kurang. Saya aja udah hamba Tuhan bolak-balik tiap hari baca firman, tiap hari renungkan firman, bagikan firman, sampaikan firman tiap hari loh. Toh juga masih banyak yang saya lupa. Apalagi kita datang ibadah hanya 2 jam 1 minggu. Kira-kira apa kira-kira yang bisa tertanam dalam pikiran kita? Apalagi kalau saudara tidak saat teduh tiap hari, tidak baca Alkitab tiap hari, saudara kira-kira dalam 2 jam cukup enggak saudaraku? Dengar firman itu pun hanya 1 jam. Kalau udah 1 jam pun udah mulai gesek-gesek kaki, lama kali. Kalau boleh maunya 40 menit, 30 menit, 15 menit udah selesai. Kira-kira saudara diberkati enggak kira-kira? Hanya 30 menit, 45 menit dalam 1 minggu dengar firman di gereja. Kira-kira apa yang saudara dapat tangkap di dalam firman Tuhan? Padahal ini Alkitab begitu banyak saudaraku. Saya aja sudah belajar. Mulai dari umur 18 tahun tiap hari buka Alkitab, saya baca Alkitab, saya pelajari Alkitab. Toh juga banyak yang saya nggak mengerti. Apalagi jemaat Tuhan yang hanya 1 jam dalam 1 minggu. Itu pun kadang-kadang ya pikirannya kemana-mana. Kesadaran itu adalah memiliki satu kesadaran mengerti bahwa Tuhan ada. Ada beberapa contoh namanya kesadaran. Next, ya. Ada beberapa contoh di sini. Sadar diri. Sadar diri apa? Oh, tahu diri dong, tahu diri. Ya kan? Kemudian sadar hukum. Oh, dia mengerti tentang hukum. Dia tahu tentang hukum. Ini sadar. Sadar lingkungan, menyadari bahwa betapa pentingnya kebersihan lingkungan. Itulah namanya sadar lingkungan. Ada lagi sadar politik. Ada lagi sadar kesehatan. Nah, orang kalau udah sadar kesehatan, dia begitu menjaga kesehatannya, makanannya, olahraganya penting, harus yang makanan yang baik, yang tidak menimbulkan penyakit. Itu namanya sadar kesehatan.
Tidurnya harus teratur, jam istirahatnya harus teratur, waktu makannya harus teratur. Itu namanya saudaraku, dia menyadari kesehatan, sadar kesehatan. Sadar keuangan, dia bisa menyadari bahwa betapa pentingnya keuangan itu dikelola dengan bagus. Ya jangan nanti begitu ada hal-hal yang mendadak, tahu-tahu nggak ada uang, lalu bagaimana? Mungkin harus dibagi sedemikian rupa, harus ada di simpanan, harus dibagi ke untuk ini, ke untuk itu. Itu namanya sadar keuangan, saudaraku. Nah banyak orang dalam hidupnya, saudaraku, tidak menyadari hal ini bahwa yang penting habiskan saja. Ada lagi sadar kamera. Nah coba kalau saudara punya kamera selfie, pantang lihat kamera, langsung bereaksi dia. Atau asal ada yang foto, langsung bergaya dia. Itu namanya sadar kamera. Nah kalau dikatakan sadar akan Tuhan, saudara, berarti dia mengerti bahwa Tuhan itu ada. Saudara tidak akan takut akan Tuhan. Saya yakin saudara tidak akan takut akan Tuhan kalau Anda tidak menyadari bahwa Tuhan ada. Ketika tidak ada orang, Anda bebas berbuat dosa. Saudara tidak sadar bahwa ada Tuhan di situ. Aku bisa nipu suamiku lah. Aku bisa bohongin istriku lah. Itu apa? Karena nggak sadar bahwa Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Itu makanya penting dalam hidup ini miliki rasa takut akan Tuhan, saudaraku. Kalau enggak, percuma kita ibadah, percuma kita jadi orang Kristen, sia-sia. Ada beberapa contoh sadar akan Tuhan. Next. Yang pertama dikatakan di sini bahwa sadar, sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya. Sadar bahwa Tuhan ada di mana-mana, atau dikatakan maha hadir. Dalam bahasa Latinnya dikatakan omnipresent. Omnipresent itu Tuhan ada di mana-mana. Dia ada di sini pada saat ini, dia ada di negara Israel sana, dia berada di Amerika sana, di Jepang sana, di Jakarta, bahkan di belahan dunia ini, dia ada di mana-mana. Percaya nggak saudaraku Tuhan ada di mana-mana? Amin. Pada saat yang sama dia ada di mana-mana. Itulah Tuhan. Jadi saudaraku, takut akan Tuhan itu memiliki kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana. Omnipresent. Ada satu ayat yang mendukung ayat ini. Coba kita baca dalam Mazmur 139 ayat 7. Mazmur 139 ayat 7. Daud pernah berkata, kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Kemana aku dapat? Terus ayat 8. Ke langit engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun engkau. Ayat 9. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut. Terus ayat 10. Juga di sana tanganmu akan menuntun aku dan tangan kananmu memegang aku. Perhatikan, kemana aku dapat lari? Mau ke ujung bumi, di situ engkau. Ke langit pun engkau ada di sana. Di bawah dunia orang mati pun saudaraku, di situ Tuhan ada. Artinya apa? Tidak ada ruang dalam dunia ini dan langit ini yang tidak ada Tuhan. Katakan amin. Jadi kita yang kecil ini lalu bersembunyi di mana? Coba tanya dalam hati saudara. Kita mau bersembunyi di mana? Mungkin ada tempat aku pergi ke rumah kubu-kubu sana. Di sana nggak ada Tuhan. Tuhan ada di sana. Di situ. Mungkin di bawah pohon di hutan-hutan sana aku bersembunyi. Mungkin di situ nggak ada Tuhan. Di situ pun Tuhan ada. Makanya Daud berkata, kemana aku dapat lari dari hadapanmu? Mendaki ke langit. Anda bisa mendaki ke langit. Kalaupun Anda bisa mendaki ke langit, di situ pun Tuhan ada. Mungkin saudara berkata, aku tidak mau lagi ada di bumi. Aku pergi ke planet lain. Di situ pun Tuhan ada, saudara. Artinya apa? Tidak ada ruang dalam dunia ini, di langit ini saudaraku, di dunia ini yang tidak ada Tuhan. Jadi miliki kesadaran itu, maka Anda menjadi orang yang takut akan Tuhan. Katakan amin.
Banyak orang tidak menyadari hal ini. Kenapa banyak orang ini yang nggak bisa bertumbuh imannya? Ternyata karena tidak memiliki kesadaran akan Tuhan. Memang seringkali kita ucapkan hal ini, takut akan Tuhan, jadi takut akan Tuhan. Sering kita ucapkan, tetapi kita nggak ngerti apa yang kita katakan. Itu makanya saya memberi pengertian kepada kita semua bahwa takut akan Tuhan itu memiliki kesadaran bahwa Tuhan ada di mana-mana. Yang kedua dari contoh ini, next, ya, sadar bahwa Tuhan tahu segala sesuatu, atau dikatakan Tuhan Maha Tahu. Bahasa Latinnya berkata omniscience. Omniscience itu artinya apa? Tuhan Maha Tahu. Coba ayatnya, kita baca dulu ayatnya. Amsal 15 ayat 3. Amsal 15 ayat 3. Ya, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Ya, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Tuhan itu Maha Tahu. Dia nggak ada yang nggak tahu. Tahu dia. Mengawasi, mata Tuhan ada di mana-mana loh. Itu makanya Anda berbuat dosa di tempat orang yang gak ada orang di situ, atau mungkin tidak ada keluarga, tidak ada yang melihat saudara, Anda berbuat dosa, Tuhan tetap tahu. Kalau Anda memiliki kesadaran Tuhan ada di sini, pasti Anda tidak bisa berbuat dosa. Katakan amin. Saudara pasti akan memiliki rasa takut akan Tuhan, maka saudara tidak akan berbuat dosa. Aku nipu dulu sama istriku lah, nggak apa-apa sekali-sekali. Saya sekali main judi. Nanti ditanya istri, kenapa bapak main judi? Enggak kok, cuma main-main. Anda bisa menipu istri, Anda bisa menipu pasangan saudara, tapi Anda tidak bisa menipu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu, mata Tuhan ada di mana-mana. Tidak ada di bagian bawah kolong langit ini yang tidak bisa dijelajahi oleh mata Tuhan. Tidak ada di bagian kolong langit ini yang tidak ada yang tidak diketahui oleh Tuhan. Semuanya Tuhan tahu. Seperti tadi Daud berkata, kemana aku bisa lari? Gak ada tempat kita bersembunyi. Ini kan jauh dari keluarga. Sekali-sekali lah. Ya main apa dulu sama yang lain gitu. Saudara, saya mau katakan bahwa sekalipun orang tidak tahu, tapi Tuhan tahu. Anda berbuat dosa di tempat tersembunyi pun Tuhan tahu. Itulah namanya orang yang memiliki rasa takut akan Tuhan, sadar. Ada Tuhan. Sekalipun tidak ada pengawal, tidak ada penjaga, tidak ada yang menegur, tidak ada yang mengingatkan. Tetapi Anda sadar, Tuhan ada di sini. Tuhan tahu. Bahkan sampai kedalaman hati. Sampai hal-hal yang tersembunyi. Tuhan tahu dalam hidup kita, saudaraku. Ini opung tadi, opung yang bersaksi tadi. Sebenarnya kesaksian opung ini, saudara. Ini adalah penggenapan sebenarnya di akhir zaman. Alkitab berkata bahwa orang-orang tua akan mendapat penglihatan. Ya. Orang-orang tua mendapat penglihatan. Orang-orang muda mendapat orang-orang tua mendapat mimpi, orang-orang muda mendapat penglihatan. Dan ini penggenapan. Harusnya setiap orang mendapat penglihatan, mendapat mimpi. Mimpinya apa? Bukan mimpi dikejar-kejar gondoruo, enggak. Bukan mimpi saudaraku ketemu sama penagih utang. Aduh. Kalau saudara ketemu sama penagih utang, aduh saudara lari, ya kan? Tapi saudara ketemu dengan hal-hal yang dinyatakan oleh Tuhan. Itu harusnya kita semua memiliki pengalaman-pengalaman rohani. Tapi kenapa kita tidak punya pengalaman seperti itu? Seperti rasanya ditutup. Rasanya seperti nggak bisa connect dengan Tuhan. Seperti rasanya doa kita nggak tembus. Seperti rasanya saudaraku, kita nggak bisa mendengar suara Tuhan. Dan kita tidak bisa
berbicara dengan Tuhan. Kenapa bisa begitu? Karena satu saja faktornya, tidak sadar bahwa Tuhan itu ada. Tidak memiliki rasa takut akan Tuhan sih. Saya yakin saudaraku, kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan, enggak perlu didorong-dorong untuk ibadah, tidak perlu didorong-dorong untuk kebaktian, tidak perlu didorong-dorong untuk baca Alkitab, enggak perlu. Miliki rasa sadar sendiri, takut akan Tuhan. Kalau dia takut akan Tuhan, dia pasti datang beribadah. Kenapa? Dia penting bagi dia. Ibadah itu bukan hanya sekedar melengkapi duduk di gereja. Enggak, tetapi memiliki rasa kesadaran bahwa nanti aku akan diberkati kalau aku beribadah kepada Tuhan. Katakan amin. Kamu harus beribadah kepada Tuhan, maka roti makananmu dan air minumanmu akan diberkati. Dan Tuhan menjauhkan sakit penyakit dari tengah-tengahmu. Ini kalau kita beribadah. Yang ketiga, sadar bahwa Tuhan mampu melakukan segala sesuatu. Itulah yang disebut dengan Allah Maha Kuasa. Atau dengan kata aslinya El Shaddai, Allah El Shaddai. Omnipotent. Omnipoten ini artinya Allah Maha Kuasa. Mampu melakukan segala sesuatu. Sadarlah. Saya percaya saudaraku, kalau orang takut akan Tuhan, dia sadar bahwa Tuhan Maha Tahu dan Tuhan Maha Kuasa. Dia gak perlu lagi ya mengemis dengan Tuhan. Tuhan Maha Tahu, Tuhan Maha Kuasa. Dia tidak perlu takut lagi. Makanya dalam ayat pembacaan kita tadi, ya, dalam Mazmur tadi, pasal yang ke-112 dikatakan, ya, ayat 7. Mazmur 112 ayat 7, apa dikatakan? Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ini orang yang takut akan Tuhan ini. Dia tidak takut terhadap kabar celaka. Hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Ini orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan gak pernah takut. Dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa, Allah El Shaddai mampu menolong dia. Katakan amin. Dia tahu bahwa Allah Maha Kuasa mampu memberi jalan keluar dalam hidupnya. Sadar. Kalau Anda sadar ini, maka Anda menjadi orang yang takut akan Tuhan. Amin saudara. Yang berikut. Yang kelima, yang keempat. Ya. Orang yang sadar akan Tuhan itu, yang keempat, sadar bahwa Tuhan itu maha adil. Hari Rabu yang lalu saya jelaskan bagaimana antara Allah maha adil dan Allah maha kasih bisa ketemu. Ya, saya sudah jelaskan di sana. Ya, dan saya tidak ulangi lagi. Agama lain, kepercayaan yang lain tidak bisa menemukan bagaimana Allah maha adil dan maha kasih bisa berjumpa. Coba tanya, kalau Allah maha adil, berarti dia harus menghukum dosa, betul nggak? Berarti dia nggak ada kasih dong, ya kan? Dia bukan Allah maha kasih kalau begitu, menghukum dosa. Kalau dia adalah Allah maha kasih, ya, berarti dia nggak boleh menghukum. Dia mengasihi aja, walaupun berdosa nggak apa-apa lah. Namanya mau mengasihi. Amin. Saudara pilih mana? Allah Maha Kasih atau Allah Maha Adil? Ayo. Kalau Allah saudara berkata, dia adalah Allah Maha Adil. Kerjanya Maha Adil apa? Yang salah dihukum. Yang salah dihukum, itu aja. Berarti dia nggak ada kasih, nggak ada pengampunan dia. Dia hanya menghukum dosa. Kalau saudara berkata, oh dia adalah maha kasih, di mana keadilannya? Hanya mengasihi saja, nggak apa-apa. Di mana dia maha adil ya? Itu sebabnya saudaraku, saya tidak perlu jelaskan lagi. Nanti kalau saudara mau tahu, silahkan datanglah di KTM. Di sana saya akan jelaskan semendetail mungkin. Ya, nanti saya akan, kalau saudara mungkin bingung dan bertanya bagaimana bisa ya?
Nah, nanti saya jelaskan di tempat yang lain, di waktu yang lain. Tetapi di sini sadar bahwa Tuhan itu maha adil. Hukumannya dan kasihnya. Coba baca dalam Bilangan 14 ayat 18. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-sekali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan keberapa? Ketiga dan keempat. Allah itu maha kasih dulu dikatakan, panjang sabar. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tapi, nah dengar, tapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Jangan anggap hanya kasih aja. Salah tetap tanggung. Makanya sering saya bilang, Anda pun berbuat dosa di luar sana, saya gembala tidak tahu. Anda yang tanggung akibatnya. Anda yang menanggung akibatnya. Yang penting gembala hamba Tuhan sudah jelaskan berbuat ini salah, dosa. Tapi kalau Anda menjadi degil kata firman Tuhan hari Rabu, itu urusan Anda. Urusan Anda. Mau hidup benar, makanya hidup ini saudaraku bukan paksaan, pilihan. Tuhan kasih tawaran dalam hidup ini, mau masuk surga atau mau masuk neraka, pilih. Mau diberkati atau tidak diberkati, pilih. Di tangan saudara ada pilihan. Bukan ditentukan oleh doa-doa pendeta, bukan ditentukan oleh orang lain, tetapi pilihan ada di tangan saudara. Katakan amin. Itu makanya kalau mau hidup atau mau mati, pilihan ada di tangan saudara. Mau berhasil atau tidak berhasil, pilihan ada di tangan saudara. Bukan di tangan orang lain. Makanya dikatakan ini pilihan. Tuhan sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah. Sadar, kalau aku salah begini, pasti saya ada akibatnya. Memiliki rasa takut akan Tuhan, sadar bahwa kalau dia berbuat dosa, pasti ada akibatnya. Akibat dosa bukan saja kita yang tanggung, Bapak Ibu dengar baik-baik. Akibat dosa yang kita lakukan bukan hanya saja kita yang menanggung, tetapi anak cucu kita sampai keturunan ketiga dan keempat akan menanggung dosa yang kita lakukan. Jangan-jangan saudaraku kita berada di bawah kutuk hari ini karena akibat dari perbuatan nenek moyang kita, keturunan ketiga keempat sebelum kita, opung kita. Ada. Opung kita tadi yang berbuat dosa, kita yang kena kutuk sampai hari ini. Makanya hidup kita susah, miskin, apalagi ya, menderita, hidup dalam sengsara, hidup dalam kesulitan, hidup di bawah kutuk. Udah berusaha tapi gak berhasil. Udah coba-coba tapi gak berhasil. Jangan-jangan dari kutuk nenek moyang kita. Itu makanya kalau engkau mau mengasihi, minimal engkau mengasihi keturunanmu. Kalau engkau berkata, udahlah Pak Pendeta, udah keburu, udah terlanjur basah lah, udahlah, aku ini nggak bisa lagi dipulihkan. Aku ini udahlah jatuh dalam dosa saja, udahlah biar jadi arang di neraka nanti. Minimal Bapak Ibu, kasihanilah keturunanmu. Kalau engkau tidak mengasihi dirimu, kasihilah keturunanmu nanti. Berubah dari sekarang. Miliki rasa takut akan Tuhan. Nah, orang yang takut akan Tuhan sadar bahwa segala perbuatannya harus dipertanggungjawabkan. Katakan amin. Tidak ada dalam hidup ini yang tidak kita pertanggungjawabkan. Kenapa? Karena hidup ini adalah hanya sebuah kepercayaan. Nafas yang Tuhan beri bagi kita itu pun harus dipertanggungjawabkan Bapak Ibu. Nafas.
Kalau engkau masih berdenyut nadi dan jantung saudara masih bisa bergerak hari ini, itu nanti dipertanggungjawabkan. Tuhan titip itu Bapak Ibu. Pertanggungjawaban. Ibaratnya begini Bapak, kematian itu udah di depan kita semua. Jangan pikir aku nanti masih bisa kuat, aku masih muda kok. Udahlah bebas dulu berdosa. Berdosa dulu baik-baik, banyak-banyak dulu. Supaya nanti aku nanti suatu saat baru sadar, baru aku menyerahkan diri kepada Tuhan. Terlambat loh Bapak Ibu. Sering saya bilang sama pemuda, kalau saudara nonton ada di channel GPDI Pemulihan khusus pemuda kemarin, saya sudah sampaikan di situ. Bah ingat, waktumu masih muda, tidak terlalu lama. Selagi engkau masih muda, gunakan waktu itu untuk melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab nanti kalau udah tua, gak bisa lagi. Coba lihat kalau udah tua, mau disuruh kemana, mau dibuat suruh apa, gak bisa. Kenapa? Terbatas kesehatannya, kondisinya. Tetapi selagi masih muda, itu makanya di masa mudamu pakai dan gunakan waktumu, kekuatanmu, kesehatanmu, potensimu untuk melayani Tuhan. Suatu saat engkau akan diseret-seret orang, engkau akan dikendalikan orang lain. Kalau sedang duduk di kursi roda, gimana? Baru di situ, Tuhan, aku mau melayanimu. Bilang, aduh sorry udah terlambat. Waktu engkau masih muda sih gak mau melayani. Waktu engkau masih sehat engkau tidak melayani. Waktu engkau tidak memberi diri melayani. Sekarang engkau tinggal memberi sisa-sisa sama saya. Dengar bapak-bapak yang masih muda, kalau dibutuhkan melayani, dipercayakan melayani, layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan amin. Melayani itu adalah sebuah apa? Kehormatan. Anda dipercaya loh. Itu adalah artinya bahwa Anda dihormati oleh Tuhan. Bukan karena terpaksa. Jadi saudaraku, miliki kesadaran ini. Bahwa itu Allah itu adalah maha adil. Yang salah dihukum. Coba Matius 12 ayat 36. Matius 12 ayat 36. Kita baca sama-sama. Ayo sama-sama kita baca. 1, 2, 3, ya. Harus dipertanggungjawabkannya. Sadar. Jangan suka banyak gosip. Jangan suka banyak bicara orang lain. Karena dikatakan di sini setiap kata sia-sia dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Jadi jangan pikir saudaraku enak aja kita ngiring Tuhan ini, enggak. Makanya Yesus berkata, sempit jalan masuk surga loh bro, sempit, sedikit orang. Banyak dan lebar jalan masuk kebinasaan. Yesus yang bilang itu loh. Banyak orang enak aja mau instan, mau bebas. Oh rame-rame. Tapi ternyata ujungnya kemana? Masuk neraka. Binasa. Saya rasa ini lagu sekolah minggu itu perlu diingatkan lagi. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana pilihan ada di tangan saudara. Yang lebar api, jiwa mau mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara lewati yang sempit-sempit. Setiap kata yang sia-sia saja harus dipertanggungjawabkan. Kalau memiliki kesadaran, kalau memiliki roh takut akan Tuhan, kalau dia memiliki dan sadar Tuhan ada di situ, dia pasti menjaga lidahnya dari kata sia-sia. Apa itu kata sia-sia? Yang gak ada guna. Kata sia-sia gak ada gunanya, sembrono, asal ngomong. Dan dikatakan di sini setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari proses. Nanti di hadapan tahta maha kudusnya Tuhan kita dipanggil dan diadili.
Kau sudah ngomong sia-sia tanggal sekian. Nih, diputar lagi film kita dari mulai kecil. Nih, ini anak. Dengar ya baik-baik. Diputar film kita itu. Kenapa? Hidup kita ini dicatat setiap waktu. Alkitab mencatat, saudaraku, ada buku kehidupan. Kemana engkau pergi saat ini jam sekian, Tuhan catat. Dan itu nanti dipertanggungjawabkan. Diapain? Pertanggungjawab. Sadar Bapak Ibu bahwa hidup ini adalah sebuah pertanggungjawaban. Ya, sadar saudaraku bahwa hidup ini sebuah kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan. Jadi bukan hanya sekedar hidup. Yang penting udahlah hidup, nanti mati ya udah habis perkara. Makanya ada orang bunuh diri, dia pikir sesudah bunuh diri, sesudah mati selesai. Tidak, bunuh diri selesai mati dia dipertanggungjawabkan. Bunuh diri masuk ke mana? Masuk ke mana? Selamanya atau hanya 10 tahun? Selama-lamanya di sana. Gak bisa lagi. Oh minta ampun, Tuhan ampun, aku silaf, aku gak ngerti, minta maaf. Gak bisa lagi, terlambat. Itu makanya selama kita masih hidup, sadar bahwa semua ada akibatnya. Yang terakhir mengenai kesadaran ini. Yang kelima, sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Sadar bahwa Tuhan Maha Kudus. Allah itu kudus. Dikatakan dalam 1 Petrus itu, coba buka ya 1 Petrus. Dikatakan Allah itu kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kudus. Tidak ada seorang pun yang bisa melihat Tuhan tanpa kekudusan. Kita tidak bisa melihat pertolongan Tuhan tanpa kekudusan. Kita tidak bisa menikmati jawaban doa kita tanpa kekudusan. Kita tidak bisa melihat tangan Tuhan bekerja tanpa kekudusan. Itu makanya penting Allah itu kudus. Oleh sebab itu pengikut-pengikutnya harus kudus. Kalau Anda tidak hidup dalam kekudusan, berarti Anda tidak takut akan Tuhan. Dan orang yang tidak takut akan Tuhan tidak pernah diberkati oleh Tuhan. Jangan mimpi bro, jangan mimpi sas. Kalau nanti aku akan tetap diberkati. Kalau engkau tetap hidup dalam dosa, gak pernah diberkati oleh Tuhan. Malah masa depanmu akan menjadi suram. Dengar ini. Hari ini benar-benar kita ditegur. Saya sendiri ditegur oleh Tuhan. Jangan sampai kita menyepelekan kekudusan Tuhan. Harus hidup kudus. Jangan pikir saudaraku bertemu Tuhan itu ya sembarangan saja. Kudus. Hidup kudus tanpa cacat, tanpa celah di hadapan Tuhan. Supaya kita betul-betul didapati oleh Tuhan, hidup berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita memiliki kesadaran ini. Orang yang takut akan Tuhan memiliki kesadaran. Tuhan itu yang pertama tadi apa? Maha hadir. Dia ada di mana? Memiliki kesadaran itu. Engkau ada di pajak, engkau ada di rumah, engkau ada di mobil, engkau ada di jalan, engkau ada di pekerjaan. Bahkan sekalipun engkau berada di tempat yang gak ada orang, sadar Tuhan ada di sana. Amin. Miliki rasa kesadaran ini. Yang kedua, miliki kesadaran bahwa Tuhan Maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi. Tuhan tahu sampai kedalaman hatimu. Ngomong aja, ngomongin orang di hati kita. Lewat umpamanya, Bapak Hans lewat. Benci kali aku sama dia. Padahal di dalam hati, aku mau tunggu dia nanti di jalan. Ku lempar mobilnya. Nah, dia baru ngomong di hati. Belum dilakukan. Tuhan Maha tahu. Kita melihat gaya orang. Entah baju apa yang dia pakai itu, jangan-jangan masih kredit. Nah, saudara ngomongin orang saja di hati, itu sudah Tuhan Maha tahu. Itu makanya jaga hati. Dari situ semua terpancar kehidupan kita.
Jangan sampai kita hanya mengikut Tuhan beribadat, tapi kita nggak diberkati, gitu-gitu juga. Saya rindu kita ini semua bertambah, bertumbuh, dan semakin diberkati hidup kita oleh Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi saudaraku percayalah, kita diberkati oleh Tuhan kalau memiliki rasa takut akan Tuhan. Yang ketiga tadi apa? Percaya bahwa Tuhan itu maha kuasa. Ya, omnipoten. Nggak usah hafal lah itu nggak perlu sekali. Tapi kalau saudara hafal juga, supaya saudara nanti ngomong sama orang, ih Pak, Tuhan itu omnipresent, omniscience, dan omnipoten. Apa itu Pak? Belajar sama aku bilang. Nah saudaraku, saudara punya kesempatan memberi penjelasan kepadanya. Yang keempat, sadar bahwa Tuhan apa? Maha adil. Dia menghakimi dan dia mengasihi. Dia menghukum dosa dan dia mengasihi orang yang meminta ampun. Seimbang dia. Baru yang kelima, sadar bahwa Tuhan maha kudus. Tanpa kekudusan tidak seorang pun bisa melihat Tuhan. Tidak bisa menjawab doa kita tanpa kekudusan. Jadi saudara, definisi takut akan Tuhan yang kedua, ini masih dua ya. Benci terhadap dosa. Kita baca ayatnya 1, 2, 3 ya. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan, aku benci kepada kesombongan, kecongkakan, tingkah laku yang jahat, dan mulut penuh muslim. Inilah takut akan Tuhan. Definisi pertama, memiliki kesadaran akan Tuhan. Dan yang kedua, definisi daripada takut akan Tuhan itu benci terhadap dosa. Itu takut akan Tuhan. Ya, benci. Sesuatu yang kita benci saudaraku adalah sesuatu yang kita tidak suka. Benci. Nah, ini bisa kita benci terhadap dosa, tapi jangan membenci sesama. Benci dosa boleh. Amin. Ya, next, yang berikut lagi, ya. Dikatakan begini, membenci dosa artinya tidak mau menyentuhnya. Tidak mau mendengarnya, mendengar saja, jangan. Tidak mau melakukannya. Dosa itu seperti kotoran. Pernah enggak saudaraku waktu buang BAB? Apa BAB? Saudara mengerti ya, waktu buang BAB lalu saya bilang, ih kasihan sayang ya, aduh tamunya ditaruh di plastik karena wanginya agak sedikit ya seperti apa namanya itu ya, bisa jadi obat gitu loh. Ada nggak kira-kira Bapak Ibu Saudara BAB taruh di plastik disimpan? Saya rasa kalau ada pun seperti itu mungkin dirantai tangannya, dirantai kakinya, iya kan? Saudara, kotoran itu benci, kita nggak suka, begitu keluar langsung disiram. Mendengarnya saja, melihatnya saja nggak, jijik kita, apalagi mencium baunya. Aduh, kita paling jijik, kita buang. Itulah dosa. Dosa itu kita harus buang jauh-jauh. Tapi anehnya saudaraku, banyak orang Kristen masih suka terhadap dosa. Masih senang hidup dalam dosa. Dia pikir gak ada kok orang yang tahu. Kalaupun ada orang tahu ya gak apa-apa, aku sendiri kok yang melakukannya, jadi gak apa-apa dong. Masih senang hidup dalam dosa. Dengar baik Bapak Ibu. Kalau Anda masih senang hidup dalam dosa, berarti Anda tidak memiliki rasa takut akan Tuhan. Kalau tidak memiliki rasa takut akan Tuhan, jangan harap doamu didengar oleh Tuhan. Bukan. Didengar tetapi Tuhan gak jawab. Ya, itu makanya penting sekali punya pengertian takut akan Tuhan ini. Ya. Benci terhadap dosa itu artinya tidak melihat lagi. Ya, jijik melihatnya. Makanya ada dua binatang, lalat dan lebah. Lalat itu senang tinggal di mana? Kotoran. Lebah suka di mana? Di bunga. Bunga ini ada lebahnya. Ya. Dia ngisap
madunya. Senang dia di situ. Ya, jangan pernah ya pikir bahwa lebah suka terhadap kotoran, enggak. Lebah itu tetap ada di bunga. Makanya menghasilkan madu. Lalu apa? Lalat suka terhadap kotoran. Hasilnya apa? Penyakit, kuman. Ini dua binatang gak pernah bisa ketemu. Jangan pikir lebah tetapi sukanya ke main kotor-kotoran. Sekali-sekali lah. Enggak. Sifat kedua binatang itu sangat berbeda. Dia tidak akan tinggal di habitatnya, di komunitas yang bukan habitatnya, maksud saya. Kalau engkau anak Tuhan, pasti suka dengan hal-hal yang dari Tuhan. Katakan amin. Tapi kalau engkau memang orang yang suka berdosa, ya habitatmu memang orang berdosa. Dengar firman Tuhan bagi orang berdosa itu enggak masuk akal, saudara. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan bagi orang berdosa itu enggak masuk akalnya itu. Nah, datang beribadah, datang ke gereja bagi orang berdosa itu enggak masuk akalnya itu. Karena bukan itu komunitasnya. Lebah itu hanya suka di bunga. Anak Tuhan juga hanya suka di hadirat Tuhan. Katakan amin. Orang berdosa senang tinggal di dalam dosa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Waktu Nuh ya berada di dalam bahtera dan semua air sudah mulai surut. Dia melepaskan dua binatang, dua burung. Burung yang pertama dilepas apa? Merpati. Ya, dilepas burung merpati. Pulang burung merpati membawa apa, saudara? Daun zaitun. Lalu dilepas burung yang kedua, burung gagak. Waktu dilepas burung gagak enggak pulang-pulang. Kenapa burung gagak enggak pulang-pulang? Karena dia mendapati bangkai-bangkai. Enak ini. Ada bangkai manusia, ada bangkai hewan, ada bangkai binatang. Oh, dia senang itu. Gagak memang suka bangkai. Merpati enggak suka bangkai. Dia kembali. Orang kudus, orang suci, orang anak-anak Tuhan senangnya di hadirat Tuhan, hal-hal yang suci. Ngomong pun ngomong yang baik-baik saja. Kalau ada gosip-gosip menyerempet ke hal-hal yang negatif, dia gak suka itu. Itu anak Tuhan. Tapi coba, ada gak yang mau campur aduk? Hidupnya di gereja, melayani Tuhan, tinggal udah setiap minggu ibadah, tapi tinggalnya di kotoran. Aneh itu. Berarti dia gak memiliki rasa takut akan Tuhan. Benci terhadap dosa, itulah namanya takut akan Tuhan. Yang berikut, yang ketiga, menyukai perintah Tuhan. Nah ini yang barusan kita baca tadi. Kita baca sama-sama. Inilah orang yang takut akan Tuhan. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala. Ini orang yang takut akan Tuhan. Suka terhadap firman. Begitu dengar firman langsung ya senang sekali. Daud dalam hidupnya mengatakan bahwa pagi-pagi benar sebelum waktu jaga selesai, aku merenungkan firman-Mu, aku berseru kepadamu, aku mendengar suaramu. Aku rindu terhadap firman-Mu. Oh, ketika kita menjadi orang yang takut akan Tuhan, kita senang terhadap firman Tuhan. Kita berusaha mendengar firman Tuhan. Kita berusaha menggali firman Tuhan. Itulah orang yang takut akan Tuhan. Benci terhadap dosa, tetapi suka terhadap firman Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, senang terhadap firman Tuhan. Baik. Itu mengenai definisinya. Definisi takut akan Tuhan itu ada 3 bagian. Yang pertama tadi apa? Memiliki kesadaran akan Tuhan. Udah ya. Yang kedua apa tadi? Membenci dosa. Yang ketiga apa? Menyukai perintah Tuhan. Itulah definisi takut akan Tuhan. Oke, lanjut. Kita akan lanjut.
Nah ini berkat-berkatnya ya Bapak Ibu. Terus yang pertama, cepat ini. Berkat bagi orang yang takut akan Tuhan dalam pembacaan kita tadi. Dikatakan apa? Keturunannya akan diberkati. Ayat yang kedua dikatakan anak cucunya dan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Ini berkat kita kalau takut akan Tuhan. Jadi nggak perlu lagu mikirin gimana nanti anak-anakku ya. Cukup modalnya takut akan Tuhan, anak-anakmu, cucumu, keturunanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Itu saja modalnya Pak Pendeta. Iya. Nggak ada yang lain, nggak ada. Cukup takut akan Tuhan. Nggak usah Anda wariskan apa-apapun, harta, kekayaan, emas, nggak perlu. Cukup ajarin anak saudara dan Anda sendiri takut akan Tuhan. Sebab firman Tuhan berkata, angkatan orang benar akan diberkati keturunannya sampai beribu-ribu keturunan. Bayangkan, Anda yang berbuat baik nanti, keturunan Anda 1000 keturunan diberkati terus oleh Tuhan. Itu makanya kita usahakan minimal kita dan keturunan kita akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Orang yang takut akan Tuhan, anak cucunya akan perkasa di bumi dan angkatan orang benar akan diberkati. Saudara mau melihat anak cucu saudara diberkati? Mulai sekarang takut akan Tuhan. Next. Ya, lanjut. Yang kedua, apa berkat bagi orang yang takut akan Tuhan? Ya, rumahnya diberkati. Ayat 3 sampai 5 yang kita baca tadi. Dikatakan begini, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Mau kaya, mau diberkati rumah saudara? Takut akan Tuhan. Cukup itu modalnya Pak Pendeta? Cukup. Karena takut akan Tuhan ini luas. Dia pasti senang ibadah, dia pasti senang berdoa. Dia sadar bahwa Tuhan ada. Dia menyukai apa yang disukai oleh Tuhan. Dan dia membenci dosa. Itulah takut akan Tuhan. Cukup itu modalnya? Cukup. Rumah saudara diberkati? Ya, diberkati. Dikatakan begini, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Dengar baik Bapak Ibu, firman Tuhan berkata, berkat Tuhan yang menjadikan kaya loh. Betul nggak? Amin. Bukan karena usaha saudara. Anda berusaha pun itu hanya menambah sedikit aja. Berapa persen? 1%. Tapi semua diatur oleh Tuhan. Anda mau kaya. Saudara nanti capek-capek mencari uang. Kalau Tuhan tidak berkati, ditiup angin semua. Habis. Makanya tidak heran ada orang yang sudah menimbun banyak kekayaannya. Semuanya ditiup angin. Habis. Sekejap. Itu makanya gak jaminan. Modal kita cukup takut akan Tuhan. Keturunanmu pasti diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang ketiga. Yakin masa depan. Artinya punya keyakinan terhadap hari esok. Ayatnya dikatakan begini, sebab ia takkan goyah untuk selama-lamanya. Orang benar itu akan diingat selama-lamanya. Ia tidak takut kepada kabar celaka. Ini yang saya bilang tadi. Orang yang takut akan Tuhan tidak takut terhadap kabar celaka. Kiri, kanan, saudara, ada yang ribuan, puluhan ribu yang jatuh rebah. Tetapi Anda hanya menontonnya saja. Karena itu Anda akan dilindungi oleh Tuhan. Katakan amin. Punya keyakinan akan hari esok. Masih ada harapan. Sekalipun melewati berbagai rintangan, melewati berbagai masalah, tapi dia tetap yakin Tuhan akan melewatkan badai. Tuhan akan melalukan tantangan itu. Tidak selamanya ditinggalkan orang benar. Tidak selamanya dibiarkannya kita menderita. Tidak selamanya ada COVID-19 di negeri ini. Suatu saat Indonesia pasti sehat. Suatu saat Indonesia disembuhkan. Suatu saat COVID akan pergi dalam nama Yesus. Suatu saat pasti aman Indonesia ini. Badai tidak selamanya. Itu makanya ada harapan.
bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tidak pernah takut terhadap kabar celaka. Hatinya penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia yakin bahwa di mana-mana Tuhan pasti ada. Di lembah bayang-bayang maut sekalipun, dia yakin Tuhan pasti ada. Udah mau dekat maut loh, bayang-bayang maut itu bayang-bayang kematian. Udah mau mati. Seperti tadi kesaksian. Dia ingat anak-anaknya masih kecil-kecil. Yakin Pak, masih Tuhan kasih umur panjang sama Bapak. Maka Tuhan kasih bonus, super bonus lagi. Kalau takut akan Tuhan pasti dijaga dan dipelihara oleh Tuhan. Saudaraku, ya, yang berikut. Hatinya teguh, ia tidak takut sehingga memandang rendah para lawannya. Yang keempat, yang terakhir. Yang keempat. Ia murah hati. Ini orang yang takut akan Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebajikannya tetap untuk selama-lamanya, tanduknya meninggi dalam kemuliaan. Suka memberi. Orang yang takut akan Tuhan itu murah hati. Katakan amin. Gak pernah hitung-hitungan kalau memberi kepada orang. Kemarin aku udah kasih sekian, sekarang aku dong. Itu namanya balas-balasan. Makanya di STM, saudara, di STM itu sebenarnya bukan kasih, itu balas-balasan. Di STM di mana-mana, saya ikut banyak STM soalnya. Iya kan? Kalau ada orang sakit, dikasih sama dia. Suatu saat juga dia ngasih. Balas-balasan. Kasih itu tanpa mengharapkan imbalan. Kasih. Tanpa mengharapkan dibalas lagi. Banyak kan kita kan, kalau aku sudah pernah ditolong, aku juga harus bisa menolong orang lain. Atau waktu kita menolong orang, maka kita berharap orang itu nanti suatu saat menolong kita. Itu namanya, saudaraku, apa? Balas-balasan. Kita setingkat lebih tinggi dari itu. Kita memberkati tanpa mengharapkan imbalan. Itulah baru namanya kasih. Katakan amin. Wajar dong ya kalau balas-balasan itu masih biasa, normal. Ya di mana-mana orang dunia pun bisa begitu. Orang yang tidak percaya Tuhan juga begitu. Tapi kita setingkat lebih tinggi. Ya, kita memberi tanpa mengharapkan imbalan. Orang yang takut akan Tuhan murah hati, memberi tanpa mengharapkan imbalan. Yang kelima, nah ini yang gak enak. Apa saudara? Ini gak enak. Baca ayatnya. Orang yang takut itu, orang yang takut akan Tuhan itu, ini banyak orang gak senang sama dia. Ini yang gak enak. Tetapi justru saudaraku, kalau ada banyak orang yang tidak senang kepada saudara, itu berarti Anda berada pada kebenaran. Amin. Kecuali Anda berbuat dosa. Ini dia, beda. Ya, kalau Anda tetap berada pada kebenaran, tetapi Anda ada banyak orang membenci saudara, bersyukurlah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena aku berada pada pihaknya Tuhan. Ini orangnya. Coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ya, orang fasik melihatnya, lalu sakit hati. Ia menggertakkan giginya, lalu hancur. Keinginan orang fasik akan menuju. Dia bilang begini, orang yang takut akan Tuhan, orang fasik melihat. Orang fasik sakit hati gara-gara saudara takut akan Tuhan. Karena engkau takut akan Tuhan, setia beribadah, berdiri kepada di atas kebenaran, ya di atas ya, tidak kalau tidak. Banyak orang gak suka ini. Banyak ini. Ketika saudara menjadi orang yang takut akan Tuhan, suka perintah Tuhan, benci terhadap dosa, Anda pasti tidak disukai orang. Kenapa? Dunia dan sekitar kita semua suka terhadap dosa, sementara kita kalau takut akan Tuhan tidak suka berdosa. Pasti Anda dijauhi oleh teman-teman saudara. Pasti Anda akan dijauhi oleh rekan-rekan saudara. Contoh saudaraku, kalau Anda selama ini suka judi, tiba-tiba saudara tidak berjudi lagi. Lama-lama orang akan menjauh dari saudara. So alim ini kawan ini. Udah jadi pendeta dia, udah pendeta. Pasti diejek saudara, betul gak?
Masih dieja saudara. Jangan jauh-jauh. Dulu ya ada beberapa pengalaman orang-orang yang suka merokok dulu. Begitu berhenti merokok. Waduh, banyak orang gak suka. Aduh, dia gak merokok lagi. Udah jadi pendeta dia. Banyak orang menjauh saudaraku. Tetapi sementara Anda melakukan firman Tuhan. Makanya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan. Sedikit kawannya. Kenapa? Karena orang berdosa banyak kawannya. Saudara pilih yang mana? Banyak atau sedikit? Biarpun sedikit, tapi Anda selamat. Walaupun sedikit teman saudara, tetapi Anda diberkati oleh Tuhan. Katakan amin. Saya simpulkan, selesai sudah. Next, selesai. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Orang yang takut akan Tuhan menyadari bahwa Tuhan ada di mana saja, tahu segala sesuatu dan mampu melakukan segala sesuatu, membenci dosa dan menyukai perintah Tuhan, sehingga ia mengalami berkat Tuhan, perlindungan dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya. Katakan amin. Tuhan memberkati. Kita berdiri semua. Haleluya, haleluya. Jadilah orang-orang yang takut akan Tuhan. Maka saudara akan diberkati. Sampai anak cucu saudara akan diberkati oleh Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya.